Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah Salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan Salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Wijiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Wijiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Wijiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk mengajak melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya juga, bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move. Tidak boleh dilihat lama-lama karena memang berada dengan ijazah alumni UGM yang asli. Nah, hebat sekali keluarga ya, bisa obok-obok institusi, lembaga atau tatanan hukum di negeri ini ya. Biarlah sejarah kalian mencatat
Nah, KPU harus dibubarkan semua termasuk daerah, adapun bertanggungjawaban dipenjarakan. Nah, jadi cuman boleh lihat 5 menit soalnya ijazah mereka palsu. Nah, Indonesia parah banget ya, punya wapres nggak lulus SMA 1 kata. Nah, kita SDH yakin ya Jokowi ijazahnya palsu, Gibran nggak ada ijazah SMA, tapi anehnya DPR atau Polri, KPU dan masih banyak yang lain semua diam dan sepertinya melindungi Jokowi. Ya, sedih lihat negeri ini. Nah, bongkar terus ya kebohongan dinatasi Mulyono. Ini semoga wapres kosong ya, bisa dimakzulkan. Nah, pengalaman dari bapaknya dilanjutkan anaknya soal malsukan ijazah. Jadi, Jokowi dan Gibran tujukan ijazah ya, kalau asli penjarakan Roy. Kalau palsu penjarakan Jokowi dan Gibran, sesimpel itu. Ya, ini hebatnya Prabowo dengan pencalonan Fafufu yang benar-benar presiden termul dan tidak bisa berkutik sama sekali ya, harus mengikuti langkah-langkah Mulyono selaku bos presiden RI. Nah, menangkan perjuangan rakyat terhadap mencari kebenaran yang Allah ya. Bang Roy dan kawan-kawan, kalau nanti gelar perkara khusus ya, libatkan tim reformasi Polri biar transparan. Nah, terbaru ya untuk diungkapkan kebenaran terkait dengan ijazah yang kini jadi sorotan publik atau masyarakat Indonesia karena saat menjadi calon wapres keselengkapan data pendidikan tidak jelas. Nah, orang pingin jadi CPNS atau PPK ujiannya ketat ya, walaupun lulusan S2 sekalipun. Ini wapres mentang-mentang anak mantan presiden, nah nggak lulus atau nggak punya ijazah SMA ya, bapak dan anak 11-12 sama aja ya, malu jadi rakyat negara. Indonesia punya pemimpin kayak gini. Nah, jadi gini bagaimana ke depannya ya, KPU tidak punya profesional dalam kinerja ya, hancur bangsa ini. Nah, kebohongan susah ya untuk dibela oleh orang yang nggak bisa berbohong. Nah, salam akal waras. Nah, jadi wapres ya amburadul ijazah salta aja nggak punya. Nah, bapaknya si Jokowi ijazahnya palsu ya, rewet-rewet. Nah, terlalu sabar para penggugat ijazah goib, aparat hukum milih mereka. Nah, jadi nempelkan saja ya, mungkin jadi CS. Nah, teman-teman, Bang Sangaji dan Bang Huzinuddin pantas ya dijuluki siangan advokat ya. Berani, cerdas, tegas, lugas, publis sepakinya. Berarti bagus ya, serta semua pendapat-pendapatnya mudah dicerna serta difahami. Nah, jadi teruslah perjuangan kebenaran yang selama ini tidak berlaku di negeri ini ya, walaupun dihadapi rezim-rezim biadab. Nah, mosok perangkat negara jadi pelindung seorang pembohong mendorong pembuktian malah ikut mumplet ya. Rakyat sudah tidak sabar ya nunggu sendiwara ijazah Jokowi. Nah, bongkar terus kebohongan ijazah Jokowi. Orang tua memaksakan anaknya jadi pejabat untuk melindungi bapaknya dari kejaran hukum. Ya, kejujuran adalah barang mewah buat keluarga itu dan mereka tidak sanggup membeli. Nah, KPU dan Kemendikbud seret saja ke pengadilan, semua dah jelas. Ya, kedua instansi ini sampai kapanpun ya tak mengakui kesalahannya. Ya, mereka yang menyembunyikan kebenaran tentang ijazah Mulyono ya, si doakan anak dan keturunan dia kena sama Allah Tuhan ya. Nah, tunjukkan aja ya ijazahmu Jokowi. Kalau asli penjarakan Roy, kalau palsu penjarakan Jokowi, sesimpel itu. Nah, jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Pada waktunya semua akan terbongkar. Jokowi sudah mengubrak-abrik konstitusi dan demokrasi. Nah, sekarang dia sedang ubrak-abrik ya oleh rakyat. Walaupun kebohongan berlari secepat kilas, sesuatu saat kebenaran akan mengalahkannya.
Jadi dokumen terakan sejarah ini biar anak cucu tahu, karena satu ijazah sangat menguras tenaga dan pikiran anak-anak bangsa, sangat berbelit-belit. Jadi ingat Bang Michael, setiap lulusan sarjana pasti punya transkrip ya, nilai dan yang tidak pernah dibahas pada saat itu ada transkrip nilai ujian negara. Ya, kawal terus ya, misal Santana TV pasti ada momentum ya, semuanya jadi terungkap terang benderang. Nah, logging yang diangkat Joshua Sinambel mengenai 50% skripsi tematan mahasiswa UGM, Fak Kehutanan tidak punya lembaga pengusahaan ya, dosen penguji pada tahun 1985 sebagai argumentasi untuk membenarkan skripsi ya, Jokowi tidak punya lembar pengusahaan, menunjukkan pola berpikir sesat dan hal itu tidak layak diangkat sebagai argumentasi. Nah, KPU daerah dan KPU pusat dan Bawaslu Kemendidikan Semen sudah jadi jongos Jokowi, atau pemilu dibuat curang polri melindungi Jokowi. Mereka apa ya menurutku berdirinya di Nati Raja Jawa? Apa ya? Nah, taklah segera memberikan balasannya yang setimpel ya di dunia bagi para tukang bohong, tapi tukang tipu ya, pelaku kelicikan, pelaku kecurangan, dan para koruptor serta para pelindungnya. Nah, jadi Bung Roy, Bung Gofur, Bung Miskel, dan Bung Janes jangan lelah ya dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, adalah raja pengerang ya kebohongan. Musuh besar mereka adalah kejujuran dan kebenaran. Para pejabat yang terkait harus terbuka, tidak menutupi kebusukan satu atau dua orang, agar keresahan dalam masyarakat Indonesia terselesaikan. Nah, jadi teman-teman, suarakan terus ya kebenaran, kebohongan akan segera terbongkar. Nah, teruskan pejuang kebenaran. Saya tetangga kampung Wapres ikut prihatin dengan kondisi pemerintahan negara ini yang buruk administrasi. Jadi cuma doa aja yang ditunjukkan, yang benar itu benar ya, yang salah itu salah dari kemampuan untuk menghindarinya. Nah, jadi prihatin banget ya, kok negara kita bisa menjadi amburadul caru maru begini. Nah, jadi Andi Azwan sama Ade Gogon mati amsal secara nendak jengkre sore. Nah, insting darah kewartawan Mikil Sinaga sedang berkembang melalui Posa Sentana TV yang eksklusif SPT ini, Bravo Sentana TV. Jadi sejarah mengungkap kebusukan yang kelam di Republik ini. Pernah ada undang-undang dasar pertarunan lembaga negara RI diobak-obak orang yang berijazah palsu. Nah, sangat menyedihkan. Jadi KPU Solo blunder, pecat saja ketua KPU dan anggota yang masih melindungi ijazah Jokowi. Nah, hebatnya kekuasaan ya, mantan semuanya bisa diatur untuk melindunginya. Jangan kendor ya para pejuang kebenaran, RS dan kawan-kawan. Jadi keadilan harus terwujud ya di negara Indonesia. Seluruh rakyat telah berjuang untuk beralih kemerdekaan bangsa. Jangan biarkan para pengkhianat merusak cita-cita perjuangan atau para pahlawan bangsa atau negara Indonesia. Nah, makin runyah negara ini karena ulah satu keluarga Mulyono ya, sehat selalu, banyak rezeki. Yang hal Prakono BPK DR Roy Suryo, Bapak pengacara PK Janes, Bung Michel Santana TV perjuangan terus tuntut ijazah Gibran dan